功法。果然成了的破绽。请兄弟朝勉励世子求学上进的说。记住，你们上直面叛军，并肩作战的战友，您的队友，一是这次花大价钱，一只虫子差点被打成筛子。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Tales of Erdingats episode ke-59. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Chimu telah membantu Venusia untuk membentuk kembali tunggu kapal mereka yang mengalami kerusakan akibat serangan dari para pemberontak Kekaisaran Yanka sebelumnya. Yang singkatnya berkat bantuannya Chimu, mereka bisa kembali ke tempat Kekaisaran Yanka, yang setelahnya pun Chimu kembali ke Akademi Taisue, yang di sana Chimu bertemu dengan Naga Cilin. Yang Naga Cilin sekarang ingin dirawat oleh Chimu karena ia sekarang yang telah ditinggalkan oleh Patriark Tiamo, dan Chimu menerima hal itu dengan Chimu juga yang meminta air liur dari binatang Cilin sebagai bayarannya. Tetapi setelahnya Chimu bertemu dengan guru besar Kekaisaran Yanka, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan diskusi Chimu dan juga guru besar yang masih berlanjut, dengan di sini Chimu tidak takut dengan ancaman dari guru besar karena guru besar akan memiliki konsekuensinya sendiri jika menewaskan Chimu, yang dimana nantinya sekte Temo Chimu akan melakukan pemberontakan jika guru besar menewaskan dirinya, yang hal itu membuat Chimu yakin guru besar tidak akan menewaskan dirinya. Apalagi bagi Chimu, sekte Tiamo dan juga Kekaisaran Yanka memiliki jalan yang sama. 理由是，听闻你成为教主后第一件事， Jadinya tidak ada alasan bagi sekte Tiamo untuk melakukan pemberontakan kepada Kekaisaran Yanka. Tetapi guru besar mengetahui setelah Chimu menjadi pemimpin baru dari sekte Tiamo, Chimu melakukan perkembangan dengan membimbing 361 aula dengan membentuk setiap sekolah di sana. Chimu membenarkan hal tersebut. Ia melakukan hal itu karena terinspirasi dari guru besar yang mendirikan sekolah di Kekaisaran Yanka. Tetapi bagi guru besar Kekaisaran Yanka, kehadiran dari sekte Tiamo memiliki tanda ancaman, yang dimana sekte Tiamo walaupun memiliki jalan yang sama dengan Kekaisaran Yanka, tetapi hal itu bukan berarti pertanda baik, melainkan bisa menjadi ancaman, yang dimana sekte Tiamo bisa bertujuan untuk membentuk negaranya sendiri, yang bisa menimbulkan adanya negara di dalam negara. Dan bahkan lebih buruknya lagi, sekte Tiamo akan bisa untuk diam-diam menusuk dari belakang untuk bisa mengambil alih Kekaisaran Yanka. Chimu menenangkan kepada guru besar selama Kekaisaran Yanka tetap berada di jalan yang sama dengan sekte Tiamo, maka tidak ada alasan bagi sekte Tiamo untuk melakukan pemberontakan, terkecuali jika adanya perubahan di tengah jalan, yang dimana Kekaisaran Yanka ataupun guru besar berpindah haluan tidak seprinsip lagi dengan sekte Tiamo, maka sekte Tiamo akan dipastikan akan melakukan pemberontakan. Dan juga termasuk jika Kaisar Yanfeng tetap berniat untuk menguasai wilayah Dasu dan juga mengontrol wilayah Dasu menjadi budak mereka, maka hal itu juga akan bisa membuat sekte Tiamo melakukan pemberontakan kepada Kekaisaran Yanka. Mendengar hal tersebut membuat guru besar kagum dengan Chimu yang berani untuk mengatakan hal sebesar itu. Chimu menjawab dirinya juga tidak ingin berbohong kepada guru besar, yang karena guru besar akan bisa menyadarinya, jadinya lebih baik mengatakan kejujuran yang to the point. Guru besar mengungkapkan bahwasanya kedatangannya ke sini hanya memiliki dua tujuan, yaitu pertama mengendalikan Chimu atau kedua menghabisi Chimu. Tetapi keduanya tidak jadi karena keduanya di luar dari rencana guru besar, yang dimana pertama ingin mengendalikan Chimu tetapi tidak bisa karena Chimu memiliki pendiriannya sangat kuat. Hal itu sangat diyakini oleh guru besar, dirinya tidak akan bisa untuk mempengaruhi Chimu ataupun mengendalikan Chimu, dan satu-satunya untuk bisa mengakhiri ancaman Chimu adalah dengan menewaskan Chimu. Tetapi guru besar juga tidak jadi untuk melakukan hal itu karena apa yang dikatakan Chimu juga
juga benar yang dimana Kekaisaran Yanka dan juga Sekte Tiamo memiliki jalan yang sama. Jadinya tidak ada alasan untuk memulai konflik di antara Kekaisaran Yanka dan juga Sekte Tiamo. Lalu Cimu bertanya bagaimana dengan Sekte Dao dan juga Sekte Thunderclap karena mereka berdua berada di jalan yang berbeda dengan Kekaisaran Yanka. Guru besar menjawab selama kedua sekte itu tetap berada di jalan mereka yang berbeda, maka keduanya akan menjadi musuh dan guru besar bertujuan untuk melenyapkan dua kekuatan ini. Dan Cimu kembali bertanya, apakah jika semua sekte telah tunduk kepada Kekaisaran Yanka, apakah Kekaisaran Yanka nantinya akan secara paksa untuk menjatuhkan juga Sekte Tiamo? Guru besar menjawab tidak, bagi dirinya Sekte Tiamo bukan hanya sebuah sekte yang berada di jalan yang sama dengan Kekaisaran Yanka, tetapi juga menjadi pengawas dari guru besar, yang dimana guru besar menyadari kalau dirinya memiliki kekuatan yang sangat besar yang tidak akan bisa mampu dihentikan oleh sembarangan orang. Dan bagi guru besar, Sekte Tiamo memiliki harapan untuk bisa menyaingi dirinya sendiri, dan Sekte Tiamo pun diharapkan oleh guru besar menjadi pengawas bagi dirinya sendiri, karena guru besar tidak terlalu yakin kalau dirinya tetap akan berada di jalan yang bijak, dan jika dirinya telah berada di jalan yang menyimpang, maka Sekte Tiamo lah yang akan bertugas untuk menghentikan dirinya. Bahkan di sini sang guru besar memberikan tantangan kepada Cimu untuk menewaskannya jika dirinya berada di jalan yang menyimpang. Setelahnya guru besar pergi meninggalkan Cimu dan bertemu dengan Qin Feiyu, dan juga guru besar memberitahu mengenai pertemuan dirinya dengan Cimu sebelumnya. 始终不如理念中的自己，总让我觉得有些不舒服。 Sampai guru besar menganggap kalau Cimu memiliki banyak sekali kemiripan dengan dirinya, bahkan seperti guru besar melihat Cimu seperti melihat dirinya berada di cermin. Tetapi hal tersebut justru membuat guru besar merasa tidak nyaman, dan Qin Feiyu bertanya kepada guru besar kenapa guru besar tidak menewaskan Cimu saja. Guru besar menjawab walaupun dirinya tidak suka melihat Cimu, tetapi secara bersamaan hal itu memberikan perspektif berbeda kepada guru besar mengenai dirinya sendiri, yang membuat dirinya seperti bisa melakukan introspeksi diri. Dan sedangkan untuk Cimu, ia merasa kagum dengan guru besar sebelumnya karena guru besar dalam pembincangan sebelumnya yang sangat bijak. Dan di sini pun Cimu bertekad untuk bisa mewujudkan keinginan dari guru besar, yaitu menjadi pengawas dari guru besar. Yang jika guru besar berada di jalan yang menyimpang, maka tugasnya Cimu adalah untuk menghentikannya. Setelahnya pun Cimu mencoba untuk melakukan perkembangan kekuatannya, terutama Cimu ingin melengkapi teknik dari Tribody Elixir, yaitu untuk memperkuat bagian lengan kirinya Cimu. 圣教有门顶级的炼体功法，果然成了人的破绽。 Yang singkatnya Cimu telah memiliki cara untuk bisa memperkuatnya, dan juga Cimu melakukan pelatihan yang sangat ekstrim, bahkan sampai menyedot banyak energi Qi pada tubuhnya Cimu yang sampai membuat tubuhnya Cimu kering total. Dan di sana membuat para tabib khawatir karena jika Cimu tetap dibiarkan seperti ini, maka Cimu bisa kehilangan nyawanya. Dan di sini mereka bisa menyelamatkan Cimu, yaitu dengan Cimu yang diberikan makanan. Dengan segera pun Hualing'er dan juga binatang Cilin, mereka berdua mencoba untuk memasakkan makanan kepada Cimu, yaitu dengan mereka yang memancing sebuah ikan di dalam kolam naga. Tetapi kolam ini sebenarnya merupakan kolam penting dari Kekaisaran Yanka dan dilarang untuk mengambil ikan sembarangan. Tetapi naga Cilin dan juga Hualing'er tetap mengambil ikan di sana, dan setelahnya mereka berdua mengambil kayu bakar dari sebuah pohon, yang pohon tersebut juga merupakan pohon penting bagi Kekaisaran Yanka, yaitu pohon budaya. Tetapi Hualing'er tetap mengambil pohon tersebut untuk menjadi kayu bakar. 这兄弟找勉励狮子求学上进的树。 Dan setelahnya mereka memasak ikan bakar, dan setelah ikan itu jadi, mereka memberikan makan kepada Cimu yang sampai memberikan kondisi Cimu kembali pulih. Tetapi akibat kekacauan tersebut, pihak Kekaisaran langsung memanggil Cimu, naga Cilin, dan juga Hualing'er karena mereka bertiga telah membuat kekacauan besar di Kekaisaran Yanka. Cimu pun dengan segera langsung berhadapan dengan Kaisar Yanfeng. 毁坏陛下不敢隐瞒，这是死罪。 Dan di sana ternyata adanya Gulinuan yang mengadukan kekacauan sebelumnya kepada Kaisar Yanfeng, yaitu telah mencuri ikan peliharaan kekaisaran mereka dan juga menebang pohon budaya mereka. Kaisar Yanfeng bertanya kepada Cimu apakah Cimu berniat untuk membela dirinya. Cimu menjawab dirinya mengakui kesalahan tersebut karena Cimu yang berasal dari wilayah desa Dasu tidak terlalu mengetahui adanya aturan-aturan seperti ini. Cimu juga mengungkapkan kalau dirinya merasakan
merasakan rasa bersalah karena tindakannya. Kaisar Yanfeng memahami rasa bersalahnya Cimu, tetapi Kaisar Yanfeng tetap harus memberikan penegakan hukum kepada Cimu. Dan di sana Gulinuan menyarankan untuk memberikan hukuman eksekusi kepada Cimu karena itu merupakan hukumannya layak. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja ibunya Kaisar Yanfeng alias Permaisuri tua yang alias juga permaisuri yang telah Cimu selamatkan nyawanya dari racun buatan seniornya Cimu, yaitu murid lain dari paman apoteker. Dengan di sana permaisuri tua memberikan sarkas kepada Kaisar Yanfeng, yaitu seperti mendukung Kaisar Yanfeng untuk memberikan hukuman mati kepada Cimu, biar orang-orang tahu seberapa bodohnya Kaisar Yanfeng memberikan keputusannya salah, yaitu mengorbankan seorang tabib dewa yang telah menyelamatkan nyawa ibunya sendiri karena alasan pemotongan sebuah pohon dan juga pencurian ikan peliharaan. Jadi di sini permaisuri tua seperti seorang ibu yang memberikan sarkas kepada anaknya. 才会知道皇帝是棵树杀了玉满天。 顾爱卿， Yang hal itu seketika membuat Kaisar Yanfeng menjadi sangat malu dan langsung menyalahkan Gulinuan karena Gulinuan duluan yang memanas-manasi situasi ini. Kaisar Yanfeng justru mengancam kepada Gulinuan jika Gulinuan berani untuk membuat situasi seperti ini lagi, maka Kaisar Yanfeng akan memenggal kepala Gulinuan. Setelahnya pun Kaisar Yanfeng mengajak Cimu untuk melakukan obrolan yang di sini ternyata Kaisar Yanfeng juga mengetahui kalau Cimu merupakan ketua sekte Tiamo. 身份有些多呀。 可见陛下鸿福齐天，还是说 Hal ini pun membuat Cimu semakin heran karena sebelumnya adalah guru besar dan sekarang Kaisar Yanfeng yang mengetahui identitasnya. Cimu curiga apakah di sekte Tiamonya memiliki mata-mata yang membocorkan rahasia kepada Kaisar Yanfeng dan juga guru besar. Dan di sini Kaisar Yanfeng sebenarnya ia merasa senang karena ketua baru dari sekte Tiamo merupakan murid kekaisaran mereka. Tetapi Kaisar Yanfeng masih belum bisa menilai apakah ini merupakan sebuah keuntungan atau sebuah bahaya tersembunyi. Cimu pun langsung memberikan permainan kepada Kaisar Yanfeng dengan bertanya bagaimana jika sekte Thunderclap dan juga sekte Dao bergabung dengan kekaisaran Yanka. Kaisar Yanfeng menjawab jika kedua itu mau bergabung dengan Kaisar Yanka, maka Kaisar Yanfeng akan memberikan jabatan yang tinggi kepada kedua pemimpin dari sekte tersebut. Jadi mereka akan mendapatkan gelar bangsawan dari Kaisar Yanfeng. Dan lalu pun Cimu menggunakan jawaban tersebut dengan mengatakan, dan lalu kenapa sekte Tiamo yang mau bergabung dengan Kaisar Yanfeng malah dicurigai sebagai musuh yang tersembunyi. Kaisar Yanfeng langsung sadar apa yang dikatakan Cimu benar, dan di sini Kaisar Yanfeng bertujuan juga untuk memberikan promosi kepada Cimu sebagai jabatan bangsawan, tetapi tidak sekarang karena Cimu yang masih belum siap, yang sekaligus juga karena sekarang Cimu masih secara rahasia menjadi ketua sekte Tiamo, yang jika Cimu diberikan promosi ini maka nantinya identitas Cimu sebagai ketua sekte Tiamo akan langsung ketahuan oleh pihak luar. Cimu pun menghormati keputusan dari Kaisar Yanfeng, dan setelahnya Kaisar Yanfeng memberitahu bahwasanya dirinya sekarang memiliki sebuah rencana untuk melawan para pemberontak, yang dimana rencana tersebut menggunakan kekuatan dari generasi baru, dan di sini juga Cimu akan disuruh untuk mengikuti rencana ini. 记住，你们上直面叛军，并肩作战的战友，您的队友。 Dan setelahnya pun para pasukan generasi baru mereka langsung mendapatkan perkumpulan untuk mengenai pelatihan mereka menghadapi para pemberontak yang berada di benteng pertempuran nyata. Tetapi Gulinuan memberitahu dalam misi ini setiap anggota tim akan menggunakan kemampuan mereka sendiri untuk menjalankan misi pelatihan ini, bahkan termasuk transportasi mereka. Mereka sepenuhnya akan menggunakan biaya uang mereka masing-masing dan pemimpin tim yang akan menjadi tanggung jawab. Dan di sini Cimu yang merupakan pemimpin dari murid akademisi, di sini Cimu akan bertanggung jawab penuh atas timnya. Dan setelahnya juga setiap tim mereka memiliki kapal mereka masing-masing yang telah disediakan oleh pemimpin tim mereka masing-masing. Dan di sini hanya timnya Cimu yang tidak memiliki kapal, yang membuat timnya Cimu sedikit khawatir karena mereka sepertinya tidak memiliki kapal transportasi dan tidak akan bisa pergi ke tempat dari peperangan perbatasan. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja adanya kapal Fanyusho yang muncul di tempatnya Cimu. 这次花大价钱，一只虫子
差点被打成筛子。他是那个臭名昭著的活匪。 memberikan tawaran kepada Cimu untuk menumpang di kapal mereka, dan di sana pun rombongan dari timnya Cimu kaget dengan kapal tersebut karena kapal tersebut merupakan kapal dari bandit terkenal yaitu Fan Yuxiao. Cimu menenangkan kepada mereka bahwasanya Fan Yuxiao sekarang telah menjadi orang baik dan menggunakan kapalnya sebagai kapal penumpang, dan hal itu semakin membuat timnya Cimu kaget karena di sini Cimu memiliki koneksi yang sangat luas bahkan sampai perompak legendaris yaitu Fan Yuxiao. Tetapi setelahnya cerita bersambung, dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkannya lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 功法果然成了的破绽。金兄弟朝勉励世子求学上进的说。